Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek bersama dengan cucunya yang hendak membeli sepeda berwarna biru. Namun sesampainya di sana si penjual itu menyuruh si kakek datang lagi nanti, karena kebetulan stok sepeda biru sudah habis. Hingga tak lama si penjual pun langsung menghubungi anak buahnya untuk mencuri sepeda warna biru di area sekolah. Keesokan harinya kita diperkenalkan kepada seorang remaja bernama Matilda dan ternyata sepeda yang dicuri itu adalah miliknya. Matilda kesulitan berangkat sekolah, terlebih lagi mobil yang sering ibu Matilda gunakan juga malah mogok. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan dua pria bernama sebut saja Ali dan Bojo. Mereka berdua harus dipecat pada hari itu juga. Singkat waktu, ketika Ali hendak pulang menggunakan sebuah kereta, ia melihat seorang pria yang membuang makanannya yang padahal belum sama sekali ia makan. Bahkan di sana Ali juga melihat seorang laki-laki bertato yang terlihat gagah, sehingga hal tersebut membuatnya menjadi sedikit curiga. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba kereta mengalami kecelakaan hebat, sehingga banyak memakan korban pada saat itu. Ketika Ali melihat berita di TV, ternyata pria yang ia curigai di kereta adalah anggota geng motor. Mungkin adalah salah satu penyebab dari kecelakaan kereta kemarin. Di sisi lain Vilda harus kehilangan ibu tercinta karena insiden kereta itu, sehingga ayah dari Vilda harus pulang dari pekerjaannya. Dan ia pun langsung melaporkan ke polisi sebagai saksi bahwa telah melihat orang bertato itu pada saat berada di kereta. Namun di sini polisi yang mendengar itu hanya beranggapan kalau Ali sedang mengarang. Terlebih lagi tidak ada bukti apapun untuk menuduh geng Justice melakukan hal tersebut. Ali pun menemui Bojo dan memintanya untuk membobol server kereta api untuk mengetahui siapakah orang yang membuang makanan sebelum peristiwa itu. Di sisi lain, terlihat Markus, ayah dari Matilda, yang masih merasa sangat bersedih atas meninggalnya sang ibu tercinta. Lalu tak lama ternyata Ali dan Bojo mendatangi rumah Matilda dan mereka bertemu langsung dengan Markus. Bojo bisa tahu rumahnya Markus, sementara Ali menjawab kalau Bojo adalah ahli pembobol server, sehingga mereka bisa melacak dan mengetahui kalau Markus adalah seorang marinir yang sangat gagah di sini. Ali juga menjelaskan kalau kecelakaan kereta itu adalah hal yang disengaja, sehingga ia meminta Markus agar bersedia untuk ikut mengusut kasus tersebut. Setelah mendengar penjelasan Ali dan Bojo, Markus pun berniat untuk balas dendam hal tersebut mengenai kematian istrinya. Keesokan harinya Ali dan Bojo menemui teman mereka yang bernama sebut saja Agus, seorang pria besar yang terlihat bodoh, namun sangat jenius. Di sini mereka pun terus mencari data untuk menemukan orang yang dicuriga itu. Pel alias adik kandung dari ketua gangster Justice. Sesampainya di sana Markus langsung bertanya kepada Pel mengenai peristiwa kejadian di kereta itu, namun di sini Pel malah langsung menodongkan pistolnya kepada Markus dan ia juga menyuruh Markus untuk segera pergi dari sana. Hingga Markus yang pada awalnya hendak naik ke mobil ia pun langsung berbalik lalu menghabisi Pel dengan sangat gagah. Melihat itu Ali dan Bojo yang lainnya tentu dibuat sangat terkejut karena mereka tidak menyangka jika Markus akan berbuat sejauh ini. Lalu mereka yang takut jika sidik jari Markus bisa ditemukan polisi. Bojo pun mencoba akan menghapusnya dengan sebuah deterjen, namun saat hendak mengambil deterjen itu, Bojo malah menemukan seorang perempuan sedang disekap, sehingga Bojo yang ketakutan memutuskan untuk bergegas ke mobil. Pada malam harinya, Matilda pun membawa pacarnya. Tekad Markus pun menjadi semakin bulat akan membasmi semua gangster Justice tanpa ampun. Keesokan harinya Markus meminta Ali dan yang lain untuk memberikan semua identitas gangster Justice karena sekarang Markus akan menghabisi mereka semua di sini. Mereka pun setuju dan akan ikut membantu Markus meskipun pada awalnya Ali menolak karena ia sangat tidak setuju dengan rencana Markus. Namun saat mereka hendak pergi ke rumah Agus untuk mencari identitas para gangster, waktu dan sesampainya mereka di rumah Agus ternyata di sana sudah ada gangster yang sedang mengintai rumah Agus hingga tak lama, dan ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba pada akhirnya Markus mampu menghabisi para gangster itu dan ia menemukan Bodaska yang sedang disekap lalu menyelamatkan dan membawanya ke rumah Markus. Lalu tak lama, setelah di rumah Markus menyuruh mereka untuk tinggal. Sementara Markus dan Agus kini berhasil meretas ponsel para gangster dan mereka tahu
kalau sebagian gangster itu akan berkumpul di sebuah bar lalu tak lama, dan ketika para gangster itu hendak pergi dari sana tanpa menunggu lama, Markus langsung menghabisi mereka dengan sangat gagah. Keesokan harinya, ketika gangster Justice sedang berkumpul, salah satu anak mereka menemukan video yang telah serius upload di sosial media miliknya. Sementara di sisi lain Agus yang sedang berbincang dengan Bodaska, ia bertanya, apakah Bodaska tahu tentang kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang? Lalu Bodaska menjawab, kalau semua orang di Denmark tentu tahu peristiwa itu. Namun pada saat kejadian itu, ia sedang bersama Paul di Jerman. Mendengar hal itu Lenar pun sangat kaget, karena ternyata selama ini mereka salah orang dan Paul serta gangster Justice tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Sehingga setelah mereka mengeceknya di komputer ternyata benar saja kalau Paul dan orang yang mereka cari selama ini ternyata berbeda. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Markus, sehingga membuat Markus sangat kecewa karena telah salah menargetkan seseorang. Terlebih lagi kini ia harus berurusan dengan gangster paling ditakuti di Denmark, dan tentu saja hal tersebut membuat Markus menjadi amat sangat bimbang. Hingga diketahui kalau orang yang selama ini mereka cari adalah seseorang yang bekerja di stasiun kereta api itu, dan ia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark. Dan fakta sebenarnya yang terjadi pada peristiwa kecelakaan yang tak lama dari itu, ketika Markus sedang merasa bimbang, ia merasa curiga dengan sekitar rumahnya, lalu berlari ke dalam dan menyelamatkan Matilda, hingga terjadi tembak-tembakan. Yang sangat beritil Markus yang terkena tembakan, ia pun menyuruh Matilda untuk bersembunyi di kamar, karena ia sekarang akan bertekad menghabisi mereka semua. Lalu dengan cepat Markus pun segera pergi mengambil senjata andalannya. Dengan gagah ia pun menghabisi mereka satu persatu, namun sayangnya Matilda berhasil dibawa oleh Kurt sang ketua, sehingga hal tersebut membuat Markus terpaksa harus menyerahkan diri. Di sini Markus yang memang tidak mau kalau terluka, ia pun pasrah dan meminta Kurt untuk menghabisi saja dirinya. Namun saat Kurt dan anak buahnya hendak menembak Markus, tiba-tiba Ale dan yang lainnya langsung memberondong para gangster itu, hingga akibat dari peperangan itu Matilda pun harus terkena tembakan di lengan kirinya. Dan langsung dipeluk dan diangkat oleh Markus, sementara ambulans akan datang beberapa saat lagi. Dan di sini Markus berkata kalau ia sangat meminta maaf kepada Matilda, dan Markus sekarang sudah tidak bisa merasakan lagi tubuhnya, karena ternyata ia juga beberapa kali harus terkena tembakan. Pada malam hari Natal terlihat Markus dan yang lain sedang berkumpul, dan Markus serta Matilda sudah menganggap Ale dan yang lain sebagai saudara mereka. Sementara di balik itu si Kaki, yang hendak membelikan sepeda berwarna biru yang kita lihat di awal film. Kini ia sudah mendapatkan sepeda tersebut, berikan kepada cucunya sebagai hadiah Natal. Dan seperti yang kita tahu kalau itu adalah sepeda milik Matilda yang dicuri, dan karena sepeda itu dicuri membuat kekacauan hingga mengakibatkan peperangan yang amat sangat menakutkan. Lalu film pun tamat.